farmako, yaitu obat-obatan terkait asma. Ya, jadi kemarin kan antitusif, ya, kemudian dikongestan, semuanya yang kita ekspektoran dan mukolitik juga kita pelajari, kemudian diberikan juga materi anti TB ya. Jadi anti TB dan antibiotik sebenarnya ini sangat erat kaitannya dengan kalian semua. Jadi saya harap kuliah-kuliah yang kemarin itu kalian bisa perhatikan ya, seperti juga yang siang ini. Nah, untuk siang ini obat-obatan pada penyakit asma. Nah, ini adalah kasus yang banyak sekali kalian akan temui. Ya. Tunggu sebentar ya. Oke. Jadi ini penyakit asma, penyakit yang banyak sekali yang akan kalian temui nanti pada saat kalian jadi dokter ya. Kalian kan nanti jadi dokter itu pasti ke tempat-tempat atau fasilitas-fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu, entah itu klinik kah, ya, kemudian ke puskesmas dan lain-lain. Yang jelas kalian akan temui penyakit ini ya. Oke. Untuk siang ini dalam 2 jam ke depan itu kita akan mempelajari mengenai obat-obatan asma, dan saya harap di akhir pertemuan kita hari ini kalian bisa mencapai ke 5 learning objective atau tujuan pembelajaran kita, yaitu tujuan pengobatannya apa, kemudian kategori obatnya itu apa, kemudian mekanisme kerja obat ya terutama, kemudian indikasi kontraindikasi serta efek samping dari obat. Saya kira ini 3 terakhir ini lagu wajib dari farmako ya, mekanisme kerjanya. Jadi kalau saya bilang lagu wajib maka kalian mutlak harus mengetahui, menguasai, dan itulah yang akan dijadikan soal untuk ujian. Oke. Kemudian ini pengantar saja lah. Saya ambil ini dari GINA, GINA ya, jadi Global Initiative on Asthma. Nah, ini terkait pertemuan ilmiah yang istilahnya pertemuan global ya, yang bisa tunggu deh, nah saya pindah tempat dulu. Oke. Sorry. Ya ini pendahuluan saja ya untuk penyegaran buat kalian bahwa asma ini adalah penyakit tidak menular ya yang sifatnya kronik, dan hampir secara global di tahun 2019 ini bisa kasusnya mencapai 260 juta orang. Jadi memang tinggi sekali ya. Jadi makanya kenapa tidak salah saya katakan bahwa penyakit ini akan banyak kalian temukan di nanti di perifer, di fasilitas kesehatan tingkat pertama, nanti tempat tugas kalian. Ya. Nah, ini karakter atau gejala klinik yang ada pada pasien asma itu ada wheezing ya, jadi kemudian sesak nafas ya, kemudian ada terasa dadanya seperti terikat gitu ya, ada kadang disertai batu ya, dan lain-lain juga. Ini semuanya disebabkan oleh inflamasi dari jalan nafas itu sendiri. Nah, orang dengan asma ya, jadi pasien asma itu nanti ada periodenya atau ada saatnya dia itu punya gejala klinik yang memburuk. Ya, jadi ini yang disebut sebagai eksaserbasi. Jadi eksaserbasi, kadang kita bilang asma eksaserbasi akut, berarti dia datang lagi kambuh gitu ya. Nah, dan ini yang biasa bisa berakibat fatal kalau tidak ditangani dengan baik. Nah, tingkat morbiditas dan mortalitas dari asma ini sebenarnya bisa dicegah. Dia cukup tinggi tapi bisa dicegah. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi harus kita jadikan pegangan bahwa ini semua bisa dicegah. Nah,
sekarang itu ada namanya dikembangkan penggunaan inhaled corticosteroid. Jadi kalau kalian lihat atau apa istilahnya mencari literatur terkait asma, biasa disebutkan ICS ya, ICS itu inhaled corticosteroid. Ini memang yang sementara dianjurkan untuk kasus-kasus akut dari penyakit asma ini ya. Nanti ICS sendiri nanti akan saya perlihatkan jenis obatnya apa saja. Oke. Ini prevalensi asma di anak usia 13 sampai 14 tahun, ini bisa kalian lihat. Ya, jadi posisinya berapa persen ini bisa kalian lihat di sini. Berapa prevalensinya? 0,49 kalau Indonesia ya, terseluruhnya. Cukup tinggi di negara-negara lain di Amerika dan sebagainya. Nah, ini dari Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 ya. Ini dibandingkan antara Riskesdas 2013 dan 2018, kita bisa lihat di situ boleh dikatakan prevalensinya menurun ya untuk seluruh provinsi. Nah, untuk yang semua umur ini bisa kalian lihat di sini. Kalau kita bandingkan kelompok umur, maka prevalensi presentasinya tertinggi di kelompok umur yang manula ya, yang 75 ke atas. Ini mulai dari sini naik terus akhirnya ke 75 ke atas. Kalau kita melihat lagi perbandingan laki perempuan, itu lebih tinggi sedikit di perempuan. Kemudian kalau kita lihat lagi persentase di antara perbandingan antara perkotaan dengan perdesaan, maka di perkotaan ini lebih tinggi dibanding pedesaan ya. Oke. Kemudian faktor risiko. Kalau kita bicara mengenai penyakit, pasti ada faktor risikonya ya. Maksudnya yang rentan terkena penyakit ini. Nah, kita perhatikan di sini Adek. Ini saya ambil dari jurnal ya. Respiratory Medicine. Nah, ini faktor risiko dari asma ini kalau di anak-anak kita bisa lihat di sini ya. Dia itu terkait dengan genetik ya, kemudian exposure atau paparan alergen yang dari luar ya. Kemudian mikroba juga itu bisa menjadi salah satu faktor risikonya. Air pollution. Nah, inilah mungkin kenapa kita jumpai kasusnya pada perkotaan lebih tinggi dibanding pedesaan ya, karena tempat industri di perkotaan ya. Kemudian exposure dari virus ya, dari paparan virus, dan juga asap rokok. Ini harus kalian perhatikan. Nah, kemudian di usia dewasa, asma itu banyak dikaitkan juga dengan faktor stres ya. Jadi beberapa penelitian membuktikan kalau ada stres makin meningkat stresornya, maka kejadian asma itu akan lebih besar. Kemudian seks hormon, ini terkait hormon kalau dibandingkan laki-laki dengan perempuan ya. Jadi kalau laki-laki di usia di bawah dari pubertas itu lebih banyak, lebih tinggi prevalensinya dibanding perempuan. Namun begitu masuk usia pubertas maka prevalensinya berubah. Jadi perempuan lebih banyak menderita asma dibandingkan laki-laki. Nah, kemudian juga occupational exposure, jadi paparan pada pekerjaan, misalnya pada pasien-pasien yang riwayat pekerjaannya kerja dari buruh pabrik, mungkin di pabrik kayu, ya, pabrik furniture atau pabrik mining, ya, tambang dan sebagainya yang bisa memicu terjadinya penyakit asma tersebut. Kemudian juga dikaitkan dengan faktor obesitas, ya, dan juga tobacco smoke ya, jadi merokok. Jadi kalian bisa bandingkan di sini mana yang lebih banyak berperan pada asma pada kasus anak dan pada kasus dewasa. Nah, kalau bicara tentang asma, kita pasti erat kaitannya dengan yang namanya trigger. Trigger ini perangsang ceritanya. Jadi faktor-faktor yang membuat pasien tersebut jadi sakit asma ya. Jadi terkena penyakit asma atau terjadi serangan ya. Jadi yang pertama faktor mold ini jamur ya, mikroba dan sebagainya. Kemudian juga dari parasit tungau ya. Kemudian juga dari parfum, ini bisa juga dari
Ya. Jadi tadi faktor-faktor triggernya ya, pencetusnya yaitu tadi dari jamur, kemudian juga dari parasit, ya dari tungau, debu-debu dari umpamanya dari kasur yang melengket di kasur ya. Nah, kemudian parfum ya. Jadi parfum atau wangi-wangian yang terlalu merangsang itu bisa jadi pemicu juga buat pasien-pasien asma untuk terjadinya serangan ya. Kemudian asap rokok, kemudian juga ini wangi-wangian atau bau-bauan dari zat kimia ya, jadi yang terlalu wangi, terlalu merangsang baunya itu bisa menjadi pencetus. Dan juga kita tidak boleh lupa tentang hewan peliharaan ya. Jadi kenapa saya cantumkan ini penting untuk kalian juga jadikan bahan pertanyaan pada saat menganamnesis pasien dengan keluhan, kemungkinan besar kalian akan diagnosis asma ya. Jadi kalau di kepalanya kalian dapat pasien sesak, oh mungkin ini asma, kalian bisa tanyakan yang hal-hal ini, terutama hewan peliharaan ini ya. Ada hewan peliharaan di rumah umpamanya ya, tanya, oh iya dok ini anakku ini pelihara kucing umpamanya ya. Itu bisa jadi bahan, atau anjing dan sebagainya. Nah, ini patomekanisme. Saya ambil dari Bertram Katsung. Ini memang khusus untuk textbook farmakologi. Nah, ini bagaimana alergen yang kemudian terjadi kerja dari proses imunologi dari tubuh kita ya, terbentuk mast cell. Nah, mast cell lah ini yang kemudian melepaskan mediator histamin, triptase dan sebagainya yang mempengaruhi dinding dari saluran nafas ya. Kemudian ini juga mast cell yang melepaskan interleukin 4, 5 ya. TNF, TGF ya. Nah, dan juga alergen ini yang memicu terbentuknya T-limfosit ya. Dari T-limfosit inilah yang kemudian menjadi merangsang terjadinya melepasnya mediator radang ya, yang akan menyebabkan terjadinya inflamasi ya. Inflamasinya kemana? Ke pembuluh darah dan sebagainya, dan juga ke saluran nafas. Nah, dari sini nanti ini kalian akan melihat di mana saja bisa diintervensi proses-proses dari terjadinya asma ini ya, entah di interleukinnya kah, atau di mast cell-nya, atau di T-limfositnya, atau di eosinofilnya dan sebagainya ya. Nah, dari dasar patomekanisme itulah sehingga manajemen asma itu dibagi menurut beberapa hipotesa ini ya. Jadi bagaimana kita mengurangi jumlah IgE yang berikatan dengan sel mast ya, yang tadi di awal, sehingga nanti dibuatlah preparat atau obat antibody anti IgE ya. Kemudian bagaimana mencegah granulasi sel mast. Kemudian itu ada obat yang namanya kromolin atau nedokromil. Kemudian secara simpatomimetik misalnya dengan CA channel blocker ya. Kemudian untuk memblok mediator-mediator radang karena tadi ada pelepasan histamin, maka antihistamin yang berperan di situ. Juga berperan antagonis reseptor leukotriene ya. Kemudian tadi ada efek asetilkolin, maka untuk penanganan tersebut diberikanlah antagonis muskarinik ya. Dan tadi kalau ada kontraksi saluran nafas maka diperlukan relaksasi. Makanya relaksasinya berupa obat yang disebut simpatomimetik misalnya teofilin ya. Jadi atas dasar patomekanisme tersebutlah sehingga dibuat bagaimana penanganan dari asma itu. Nah, tujuan pengobatan asma itu ada yang tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendek ya. Jadi kalau asma kita itu tujuan jangka panjangnya untuk mengontrol gejala ya. Jadi gejala sedapat mungkin bisa dikontrol. Yang berat dijadikan ringan, ya, sedang atau ringan. Yang ringan kita berharap sebagai dokter dia tidak akan terjadi kekambuhan sehingga aktivitas dari pasien itu tidak terganggu dan bisa kembali normal ya. Dan yang kedua tujuan jangka panjangnya yaitu menurunkan resiko ya. Jadi kalau dia mencegah eksaserbasi, tadi kita pelajari di awal bahwa eksaserbasi inilah yang kadang berakibat fatal ya.
buat pasien. Nah, ini kita cegah supaya tidak terjadi eksaserbasi akut ya. Kemudian mencegah juga kehilangan fungsi paru yang progresif ya. Kalau pasien asma kemudian dia sering terjadi serangan, itu mau tidak mau akan mempengaruhi fungsi parunya ya. Nah, itu yang kita tidak inginkan bersama. Makanya kenapa dicegah supaya tidak terjadi serangan asma pada pasien. Kemudian menyediakan farmakoterapi yang optimal dengan sedikit atau tanpa efek samping. Jadi sedemikian dipilih obat yang efek sampingnya kurang pada pasien tersebut. Ya, jadinya tujuan jangka panjang dari pengobatan asma. Nah, untuk obat-obatannya di sini kita lihat pengelompokannya ya, dibagi 2 kelompok, yaitu bronkodilator ya, kelompok besar, kemudian antiinflamasi. Nah, ini kita bisa melihat kenapa dibagi 2, ini berdasarkan patomekanisme tadi ya, Dek. Jadi kalau kita bicara mengenai pengobatan, maka itu erat kaitannya dengan kenapa bisa pasien atau penyakit tersebut bisa terjadi. Jadi harus kita tahu, kita pahami ya. Nah, kita tahu bersama kalau asma itu terjadi bronkokonstriksi ya, jadi mengecil. Nah, inilah kenapa diberikan obat untuk mendilatasi bronkus tersebut ya. Kemudian di asma juga tadi saya jelaskan bahwa ada pelepasan mediator radang ya. Jadi beberapa antiinflamasi itu akan bekerja pada mediator radang tersebut ya. Nah, bronkodilator dibagi lagi kelompoknya, ada yang mimetik ya, B2 agonis, kemudian ada metilsantin ya, misalnya teofilin, aminofilin. Kemudian ada antikolinergik, misalnya ipratropium, tritropium. Kemudian yang kelompok antiinflamasi ini kortikosteroid, saya kira ini sudah kalian pelajari pada kuliah muskulo ya. Kortikosteroid ada yang kortikosteroid, kemudian mast cell stabilizer, misalnya kromolin dan hidrokromil, kemudian ada yang namanya leukotriene pathway inhibitor, dan juga yang lainnya, misalnya anti-IgE antibody tadi ya. Karena ada kaitannya dengan IgE ini, makanya kenapa pengobatannya diberikan anti-IgE antibody. Kan? Jadi 2 kelompok besar ini dan kelompok-kelompok kecil lainnya. Nah, kita masuk ke kelompok yang pertama, bronkodilator ya. Nah, kelompok bronkodilator ini yang pertama yaitu simpatomimetik, ada yang namanya selektif B2 agonis ya. Jadi kalau kita bilang selektif berarti dia hanya bekerja pada B2 itu saja ya, yang sifatnya agonis. Nah, dibagi lagi menjadi short acting dan ada yang long acting. Pada beberapa literatur itu dia langsung sebut disingkat SABA deh ya. Jadi selektif B2 agonis SABA. Short acting B2 agonis ya, SABA. Kemudian ada juga yang disebutkan LABA, long acting B2 agonis. Jadi kalau lihat di literatur mengenai asma, dia tulis SABA berarti obat-obat ini yang dimaksud ya. Salbutamol, terbutalin, ramipril, fenaterol ya. Kemudian yang long acting misalnya salmeterol, formoterol dan bambuterol. Ini. Nah, karena ada selektif berarti ada yang non selektif. Kalau non selektif berarti dia kerja di beta saja ya. Jadi entah itu beta 1 maupun beta 2. Misalnya adrenalin, efedrin dan isoprenalin. Nah, kerja dari selektif B2 agonis ini bisa kalian lihat di sini ya. Jadi ini tonus bronkus ya. Jadi kalau dia mengarah ke atas itu dia terjadi relaksasi ya dengan bantuan CAMP. Kemudian kalau dia ke bawah dia terjadi konstriksi ya. Oke. Nah, dengan bantuan umpamanya leukotriene, adenosin dan asetilkolin. Nah, kenapa kemudian kita mau lihat di mana kerja dari selektif B2 agonis ini? Nah, dia terjadi di sini. Jadi di CAMP ini terjadi kalau ada keterlibatan dari asetilkolin ya. Nah, di situ peranan dari B agonis. Dia khusus ke B2. Nanti kita lihat kenapa di B2 saja ya. Oke. Dan obat-obat lainnya. Ya. Nah, ini yang short acting SABA, salbutamol, terbutalin, ramipril dan fenaterol ya. Nah, bronkodilatasi onsetnya sekitar 15-30 menit. Onset berarti mulai kerja obat ya. Jadi kalau dia kenapa dibilang short acting karena cepat kerjanya ya.
Dan tapi durasinya tidak lama juga ya, cuma 3 sampai 4 jam. Nah, ini kasus-kasus akut ya, kalau dia dapat serangan ini sangat bagus karena langsung cepat cepat efeknya bisa dilihat ya. Nah, sediaan dari obat ini ada yang bentuknya MDI, metered dose inhaler, nanti saya perlihatkan bagaimana bentuknya, ada yang bentuknya nebulizer ya, ada yang tablet atau juga suputan misalnya terbutalim. Kemudian ada LABA, long acting ya. Yang long acting B2 agonis ini onsetnya lambat, tapi durasinya bisa sampai 12 jam. Nah, bisa kalian bandingkan tadi ya. Jadi untuk kasus-kasus serangan akut, nah, itu kita berikan SABA, kemudian untuk maintenance biasanya diberikan LABA ya, untuk supaya tidak terjadi kekambuhan lagi. Nah, tidak untuk serangan akut ya, karena dia lama. Kasihan, bukan bisa lewat pasiennya tiba-tiba ya, kalau umpamanya serangan akut baru kita kasih yang long acting ya. Kemudian berinteraksi baik dengan kortikosteroid untuk mengontrol serangan asma. Nah, ini keunggulannya juga kalau ditambahkan dengan kortikosteroid maka itu mampu untuk mengontrol serangan asma. Berarti bagus untuk maintenance ya, untuk perawatan selanjutnya. Efektif, aman dan relatif murah. Nah, ada yang non-selektif B agonis ya. Jadi obat misalnya epinefrin, efedrin, dan isoproterenol itu juga dia non-selektif. Nah, dia bisa bekerja pada alfa dan beta reseptor. Nah, ini jarang digunakan ya. Kemudian adverse effect-nya ini bisa menyebabkan muscle tremor ya, kemudian nervousness, kemudian hipokalemia. Nah, kontraindikasi untuk penyakit kardiovaskular dan hipertiroid. Jadi ini yang kita harus perhatikan ya. Kalau pasien-pasien kardiovaskular jangan diberikan yang non selektif ya. Dia lebih ke arah yang selektif saja. Nah, kalau epinefrin ini rapid acting, artinya kerjanya lama ya. Cepat. Nah, onsetnya cuma 15 menit, ada efek yang bisa kita lihat, durasinya sekitar 60 sampai 90 menit saja. Ya. Biasa dia berikan subkutan, injeksi, kemudian adverse effect-nya ke kardiovaskular, misalnya bisa terjadi takikardi, hipertensi, angina, bahkan aritmia. Nah, ada juga efedrin. Nah, ini efedrin sudah lama digunakan ya, karena dia dari tumbuhan. Kemudian digunakan sejak sebelum Masehi oleh bangsa Cina, ya, yang kemudian dikembangkan pengobatannya dalam bentuk sintetis ya. Kemudian dimodernisasi sejak tahun 1924 ya. Dibandingkan epinefrin ini durasinya lebih lama. Kemudian efek sentralnya lebih kuat dan potensinya lebih rendah. Obat yang lainnya yang non-selektif B yaitu isoproterenol yang merupakan bronkodilator potensial, onsetnya sekitar 5 menit dengan durasi pemberian durasi kerja dari obat ini sekitar 60 sampai 90 menit. Adverse effect-nya aritmia ya. Jadi dia juga merangsang alfa ya, reseptor alfa di pembuluh darah, sehingga kenapa biasa terjadi aritmia ya, gangguan irama jantung. Kita masuk ke kelompok obat yang lain yaitu metilsantin. Nah, ini kalau kita bicara mengenai santin ini banyak sekali kita jumpai ya di kehidupan sehari-hari, cuman kita tidak sadar ya bahwa itu dia kelompok santin ya. Misalnya kafein. Nah, ini kita bisa lihat sumber utamanya dari teh, coklat, kopi. Jadi kalau minum itu kalian sudah mengkonsumsi obat sebenarnya ya. Tapi bentuknya masih yang alami. Nah, mekanisme kerja dari metilsantin kalian bisa lihat di sini ya. Jadi dia mempengaruhi ke siklik CAMP ini ya. Dia hambat di situ. Oke. Kemudian farmakodinamik dari metilsantin, dia kalau di susunan saraf pusat
dia bisa menyebabkan insomnia, kemudian di kardiovaskular ini tadi ya, bisa takikardi, tekanan darah juga bisa meningkat ya, dan sangat sensitif untuk pasien-pasien yang menderita aritmia. Kekentalan darahnya bisa menurun. Jadi penyakit kardiovaskular yang rentan perdarahan ini harus kita hati-hati. Kemudian di saluran cerna bisa menyebabkan sekresi asam lambung dan enzim pencernaan yang meningkat ya. Kemudian di ginjal dan otot halus dan juga otot rangka. Memperkuat kontraksi otot diafragma. Nah, di sini ini peranannya juga untuk pernafasan ya, untuk yang sesak. Jadi ternyata dia mempengaruhi juga otot rangka, khususnya otot diafragma, bisa memperkuat kontraksi. Penggunaan teofilin ya. Nah, dia ini sebagai bronkodilator yang efektif. Namun therapeutic window-nya sempit. Therapeutic window sempit ini maksudnya range antara dosisnya ya antara dosis yang apa istilahnya yang menyembuhkan ya itu sempit. Jadi kalau dosisnya sedikit kurang maka dia tidak efektif. Tapi kalau terlalu melebihi dari window tersebut, jendela terapeutik ini, itu bisa berakibat fatal. Nah, kalau obat yang baik itu sebenarnya yang window terapeutiknya yang cukup lebar ya, sehingga dosisnya itu tidak terlalu apa istilahnya tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau sempit itu agak kurang efektif ya. Teofilin termasuk obat yang murah dibandingkan obat-obat lainnya. Kemudian sediaannya bisa oral dan intravena. Kemudian efek sampingnya bisa menyebabkan insomnia dan aritmia. Nah, untuk bronkodilator yang lain kelompoknya yaitu antikolinergik atau antimuskarinik. Ya, contoh obatnya atropin, ada juga ipratropium bromid, ya, kemudian tiotropium. Nah, obat-obat ini yang saya sebutkan dua terbawah ini biasanya ada di obat-obat nebulizer. Coba kalau kalian umpamanya pernah melihat obat nebulizer yang ampul itu isinya obat ini ya, ipratropium bromid. Nah, mekanisme kerjanya yaitu menghambat kerja asetilkolin pada parasimpatis otot halus, pada susunan saraf pusat dan juga kelenjar saliva, sehingga nanti meningkatkan cardiac output dan juga akan mengurangi sekresi dari bronkus ya. Itu kerja dari antimuskarinik. Nah, kerjanya pada tonus bronkial di sini dia pada ini asetilkolin ya. Jadi dia muskarinik antagonis bekerja di sini. Dia lawan atau dia antagonis dari asetilkolin. Kemudian adverse effect-nya bisa menyebabkan ataksia, ya bisa koma, drowsiness, dan bahkan bisa juga menyebabkan aritmia. Farmakokinetiknya onset itu kurang dari 1 jam, durasi obatnya sekitar 4 jam, kemudian absorpsinya sekitar 90%, dan di metabolisme di hepar dan ekskresikan di urin. Nah, ini antikolinergik tadi, ipratropium, tiotropium, atropin. Ya. Ini ipratropium. Ini short acting, bisa kalian lihat di sini ya. Jadi kerjanya cepat. Nah, onsetnya 15 menit. Jadi kalau kita bicara melihat bagus tidaknya obat, bukan bagus tidaknya sih, maksudnya ini cocok obat diberikan untuk keadaan akut atau untuk yang maintenance, itu kalian lihat onsetnya deh. Kalau dia bilang short acting ya, onsetnya dalam hitungan menit itu bagus untuk serangan-serangan akut ya. Onset 15 menit. Nanti kalau untuk yang durasi kerjanya lama, maka itu berikan untuk maintenance. Jadi kalau dia lagi serangan diberikan obat yang short acting. Nah setelah itu untuk mencegah kekambuhan maka diberikan yang durasi kerjanya lama. Ya, jadi itu saya perhatikan bagaimana memilih obatnya. Nah ini tiotropium dia long acting, ya. Adverse effect-nya berupa bisa menyebabkan ISPA, bisa juga dry mouth ya. ISPA kenapa? Karena dia menyebabkan dry mouth ya, kering, salivanya kurang produksinya sehingga cenderung mudah untuk infeksi
bakteri masuk dari saluran nafas. Kemudian onsetnya 30 menit, ya durasinya 24 jam, ini durasi kerjanya cukup panjang ya. Metabolismenya hampir sama semua di hepar dan dikeluarkan melalui urin. Oke, itu bronkodilator ya. Nah, ada lagi tadi kelompok yang kedua yaitu obat-obat anti-inflamasi ya, karena dua dasar dari patomekanisme dari obat yaitu tadi ya terjadi bronkokonstriksi dan terjadi inflamasi pada saluran nafas. Nah, makanya kenapa obatnya harus dilebarkan bronkusnya ya, didilatasikan dengan bronkodilator, dan yang kedua dengan antiinflamasi untuk mengurangi inflamasi yang terjadi pada saluran nafas ya. Obat yang pertama ya kita tahu bersama antiinflamasi, dulu-dulu malah disebut obat dewa ini ya. Kenapa? Karena dia bisa untuk apapun. Kadang juga diberikan pada pasien-pasien infeksi karena terjadi inflamasinya ya. Jadi dia antiinflamasi yang cukup poten, kortikosteroid. Nah, ini. Awalnya digunakan untuk artritis ya. Kemudian berikutnya untuk digunakan eksaserbasi akut ya. Kemudian dilihat lagi ternyata beclometasone ini yang inhalasi kalau dibandingkan adverse effect-nya lebih sedikit dibandingkan yang diminum ya, yang di oral, diberikan per oral atau jalur lainnya. Makanya kenapa kemudian inhalasi ya, inhale tadi ya, ICS, inhale kortikosteroid itu disarankan untuk pengobatan yang akut. Nah, Nah, ini yang saya mau tekankan bahwa karena ada efek samping dari kortikosteroid ini ya. Jadi kalau penggunaan topikal bisa menyebabkan disfonia dan oral kandidiasis ya. Kalau penggunaannya per oral. Sedangkan untuk sistemik dia mempengaruhi pertumbuhan tulang ya, entah itu tulang tungkai ataupun juga gigi ya. Jadi mempengaruhi kerapuhan densitas dari gigi. Jadi harus hati-hati penggunaannya. Nah, untuk meminimalkan efek sampingnya, maka kortikosteroid ini bukanlah diberikan untuk first line terapi. Artinya apa? Bukan untuk yang pertama diberikan ya. Boleh diberikan tapi dengan kombinasi dengan obat lainnya ya. Nah, kemudian juga diberikan titrasi dosis setelah penggunaan selama 3 bulan. Kita ingat penggunaan kortikosteroid yang lama bisa menyebabkan ada yang namanya moon phase dan sebagainya deh ya, dan ini mempengaruhi densitas tulang. Makanya kenapa dan di cut atau dihentikan secara tiba-tiba penggunaan kortikosteroid juga itu akan membahayakan. Ada namanya rebound phenomenon. Jadi makanya kenapa ada titrasi. Jadi dosisnya diturunkan perlahan-lahan untuk kemudian di stop penggunaannya. Itu selama 3 bulan. Nah, ini sediaan obat ya, obat yang ada beclometasone, budesonide, flunisolid, fluticasone, mometasone ya. Sediaannya ada yang oral, inhalasi, kemudian intravena. Nah, ada yang inhalasi tadi ini yang lebih disarankan sekarang penggunaannya. Nah, sebenarnya di mana peranan dari kortikosteroid di sini? Jalurnya tadi ini saya tambahkan deh ya, kalau yang di Katsung itu dia cuman sampai neutrofil ini. Nah, ternyata neutrofil ini dengan pelepasan protease ini dan PAF, platelet activating factor, ini bisa menyebabkan inflamasi pada jalur nafas ya, saluran nafas, airway-nya kita. Nah, inflamasi disinilah kerja dari kortikosteroid itu sendiri ya. Inflamasi yang terjadi di sini bisa kalian lihat ya, bisa menyebabkan penyempitan dari saluran nafas ya, kemudian juga mukusnya ini membengkak ya, swollen mukus membran ya, kemudian sekresi mukusnya itu akan meningkat dan sebagainya. Jadi di sini peranan dari kortikosteroid. Kalau dilihat lagi sampai sekecil-kecilnya, sampai sel-selnya ya, peranan kortikosteroid. Nah, kalian bisa lihat di sini banyak sekali. Agak pecah gambarnya ya, kurang bagus. Tapi nanti kalau kalian ini bisa nanti saya bagi slide-nya, kalian kasih kecil, bisa kalian lihat masing-masing ya apa efek dari kortikosteroid ini.
pada eosinofilnya, pada T limfositnya, kemudian pada mast cell-nya, makrofag, dendritic cell, dan lain-lain. Ya. Jadi dia mempengaruhi sel-sel inflamasi yang di sebelah kiri ini, dan juga mempengaruhi sel-sel dari struktur airway itu sendiri ya, di sel endotelnya, sel epitelnya, di otot halusnya ya, dan di kelenjar mukusnya juga. Jadi ini manfaat dari pemberian kortikosteroid. Nah, kelompok yang pertama untuk yang yang pertama tadi sudah ya, kortikosteroid. Kemudian yang berikutnya yaitu mast cell stabilizer. Nah, ini adalah obat yang menghambat pelepasan histamin dan mediator radang lainnya dari sel mast, sehingga saluran nafas menjadi tidak terlalu sensitif terhadap trigger ya, terhadap trigger dari luar. Obat yang masuk dalam kategori atau kelompok obat ini yaitu kromolin dan nedokromil. Nah, tipe-tipenya ada yang natural ya, flavonoid, kumarin, fenol, terpenoid. Ada yang semisintetik, contohnya golongan indon, dan ada yang sintetik. Ya, nah ini mekanisme kerja dari mast cell stabilizer. Ya, jadi karena tadi patomekanismenya, sorry deh, nah hujan ke di luar. Saya pindah. Iya, ya. Ini tadi dasarnya kalian bisa ingat lagi ya. Tadi dasar mekanisme kerjanya berarti berdasarkan patomekanisme dari asma itu sendiri. Ada keterlibatan mast cell, pelepasan. Bagaimana mast cell ini kemudian terangsang dengan adanya alergen dari luar, ya, sehingga kenapa akhirnya kita berikan yang namanya mast cell stabilizer supaya mediator-mediator yang ini histamin, prostaglandin dan sebagainya ini tidak dilepaskan oleh mast cell itu sendiri ya. Makanya kenapa ada mast cell stabilizer. Nah, absorpsinya sekitar obat-obatan misalnya kromolin ini ya. Nah, ini senyawa sintetik yang menghambat bronkospasme. Absorpsinya 1-2% dengan half-life 80-90 menit ya. Dengan durasi 2-6 minggu. Jadi bisa lama. Nah, onsetnya 6 jam. Kemudian ekskresinya 98% di tinja. Kemudian untuk adverse effect-nya bisa menyebabkan batuk, mual, bersin, dan wheezing. Jadi hati-hati juga karena ini juga salah satu gejala dari asma, wheezing. Adverse effect-nya pun juga bisa menyebabkan wheezing. Obat yang lainnya itu nedokromil, ya. Ini kalian bisa lihat perbandingannya antara kromolin tadi sama nedokromil ini. Ya. Absorpsinya sama-sama, absorpsinya rendah, half-life 3 jam, ekskresinya melalui urin dan tinja. Kemudian efek sampingnya bisa menyebabkan sakit kepala, ya. Kemudian kongesti hidung, gangguan pernafasan. Nah, kemudian ada kelompok yang ketiga, tadi yang pertama dari bronchodilator itu kortikosteroid, kemudian ada yang namanya mast cell stabilizer. Nah, yang ketiga yaitu leukotriene antagonis ya. Jadi peranannya pada bronkus kalian bisa lihat di sini ya.
Jadi kalau dia bronkus menyebabkan konstriksi karena ada pengaruh dari leukotriene, makanya disebutkan dihambat di situ dengan leukotriene antagonis. Di leukotriene reseptor antagonis atau LTRA ya. Jadi kadang di literatur disingkat-singkat tadi ya SABA, LABA, LTRA itu ini ya. Jadi kalian mudah-mudahan bisa familiar. Nah, ini bisa kalian lihat kalau terkait LTRA, ini jenis obatnya, lihat belakangnya deh. Ya, perhatikan. Tomelucas, ada Lukasnya ya. Verlucas, Montelukast, Saverlucas. Ya, Pranlucas dan Pobilucas ya. Jadi ini kalau disebutkan itu maka kelompok umpamanya ya, Verlucas adalah kelompok obat Masel, kortikosteroid, LTRA, SABA, LABA. Nah, kalian jawab apa? LTRA ya. Nah, ingat ini Lukasnya. Nah, untuk yang LTRA ini lebih cocok ke maintenance ya. Jadi kalau sudah ditangani akutnya ya serangannya, maka diberikan yang maintenance ya, atau untuk mencegah terjadinya serangan dengan sebagai profilaksis asma ya. Sangat bagus diberikan dengan disertai dengan kortikosteroid inhalasi dan juga atau bisa juga dengan long acting bronchodilator ya. Oke, tadi itu apa? Saverlucas ya. Nah, ini Saverlucas, efek sampingnya berupa rash, gangguan pencernaan. Nah, ini Montelukast ya, sama untuk maintenance treatment juga meringankan alergi musiman. Nah, kadang-kadang untuk pasien-pasien asma pada saat pergantian cuaca umpamanya dari kemarau ke musim hujan atau sebaliknya itu bisa memicu juga terjadinya serangan ya. Nah, ini yang untuk mencegah bisa diberikan obat-obatan ya. Montelukast. Nah, yang khas ini mungkin ekskresinya melalui empedu ya. Kalau yang tadi kan ada yang melalui tinja, urin dan sebagainya, ini dari empedu. Efek samping, sakit kepala, gangguan pencernaan, batuk dan demam. Nah, kelompok yang berikutnya dari antiinflamasi yaitu anti-IgE monoclonal antibodies. Nah, ini hanya dengan resep dokter. Nah, kemudian berupa suntikan setiap 2-4 minggu. Nah, dia memblok IgE. Yang ini IgE kalau diblok maka tidak lagi terjadi inflamasi ya. Nah, ini kalau dilihat belakang-belakangnya ada map-mapnya ya, zumabnya, omalizumab, lumilizumab ya atau ligelizumab ya. Nah, ini dia merupakan DNA rekombinan untuk manusia. Kerjanya di mana? Nah, di sini dia kerjanya. Ya. Mungkin sebagian dari kalian ada banyak yang tidur di. Nanti deh dikasih respon biar bangun semua. Nah, omalizumab ini resmi digunakan tahun 2003, digunakan untuk pasien-pasien asma persisten yang sedang sampai berat ya, dengan usia di atas 6 tahun. Kemudian mekanisme kerjanya tadi dengan gambar saya pikir itu lebih cepat kalian pahami ya, jadi menetralkan respon IgE sehingga memblok mediator inflamasi. Ini farmakokinetik, farmakodinamiknya ya, jadi efek sampingnya anafilaktik, bronkospasma, hipotensi, angioidem. Makanya kenapa tadi harus dengan resep dokter, kemudian ada close monitoring, jadi betul-betul diperhatikan pasiennya ya, tidak boleh diberikan baru karena ini disuntik ya, harus dimonitoring dengan dokternya. Ada bisa menyebabkan nasofaringitis, sakit kepala dan demam. Ya. Nah, ini kesimpulan dari kuliah kita ya. Jadi ini rangkaiannya saya ambil di tunggu dulu saya ingat. Lecturio ya. Jadi kalian bisa lihat juga banyak sekali di Lecturio itu YouTube-nya.
videonya yang bisa kalian lihat di situ mengenai asma ya. Penjelasannya mungkin jauh lebih enak ketimbang saya menjelaskan obat-obatan ini ya. Jadi ini exposure terhadap antigen misalnya ya, debu kah atau polen ini serbuk sari ya. Nah, kemudian nanti merangsang antigen dan IgE ini pada sel mas ya. Nah, ini bisa menyebabkan pelepasan mediator misalnya leukotriene, histamin dan sebagainya. Pada early response, pada awal-awalnya itu terjadi bronkokonstriksi ya, akan menyebabkan sesak di sini ya. Nah, pada late response pada respons yang lama itu menyebabkan inflamasi. Inflamasinya misalnya akan terjadi bronchial hyperactivity. Misalnya apa? Dia mukusnya bertambah ya. Terjadi pembengkakan dan sebagainya. Nah, kerja dari obat dan juga non obat bisa kita lihat di sini. Misalnya exposure untuk antigen, ya mau tidak mau kita sarankan pasien itu untuk sedapat mungkin menghindari trigger-trigger tadi ya. Jadi trigger-trigger tadi itu sedapat mungkin dihindarkan dari pasien. Jadi itu gunanya avoidance di situ. Nah, kalau pada proses antigen dan IgE-nya pada sel mas, nah itulah peranan dari omalizumab. Ya, kemudian untuk mencegah terbentuknya mediator radang, dikasihlah steroid ya dan juga kromons di sini. Nah, kalau umpamanya mediator radangnya sudah terlepas ya, untuk kita tahu di mana supaya membloknya dikasih anti interleukin 5, anti interleukin 4, steroid dan anti leukotriene LTRA tadi ya. Kalau untuk early response-nya, di sini peranan B agonis, ya beta agonis, kemudian teofilin dan juga muscarinic antagonis. Ya. Jadi di sini bisa kalian lihat yang mana late response, yang mana early response. Nah, obat-obat asma yang untuk khususnya untuk eksaserbasi akut itu biasa dikemas dalam bentuk aerosol ya. Jadi cair tapi pemberiannya akan menjadi gas, menjadi partikel-partikel kecil. Ya. Nah, bentuknya ada obat yang dikemas dalam bentuk MDI ya, metered dose inhaler, ada yang nebulizer. Nah, ini yang liquid, namun ada juga yang powder. Yang powder itu DPI, ada spinhaler, ada Doltahaler. Untuk yang sering digunakan di Indonesia itu bentuknya yang nebulizer ya. Bisa kalian lihat MDI juga ada. Nah, ini yang tadi saya sebutkan inhaled corticosteroid atau biasa disingkat ICS ya, corticosteroid untuk asma ya. Jadi ada mometasone tadi saya sebutkan ya, ada beclometasone, ada budesonide ya. Kemudian ada fluticasone, ada juga fluticasone yang bentuk powder ya, ada cyclosonide ya. Jadi ini bentuknya semua dan apa nama patennya. Nah, ini MDI yang biasa kalian lihat ya. Atau kalau nama patennya Barotek. Ya, biasanya dia sebut di situ. Punya inhaler tidak? Ini maksudnya inhalernya ya. Jadi di mana obatnya Kak di situ? Nah, di sini bisa kalian lihat. Ya. Jadi di sini kemudian nanti ada valve-nya, kemudian ada apa istilahnya? Valve inilah yang menyebabkan yang bentuknya liquid itu bisa menjadi partikel-partikel aerosol yang kemudian dihisap masuk ke mulut. Ya. Nah, ini nebulizer. Nanti di CSL kalian akan pelajari bagaimana teknik nebulizer. Ini sama, pada dasarnya sama juga mekanisme kerjanya dengan yang tadi ya. Jadi ada obat dimasukkan di sini, cairan, kemudian nanti ini udara yang dimasukkan ke sini, kemudian nanti ada mesin inilah yang mengubah cairan tersebut menjadi partikel-partikel kecil yang dihisap masuk ke dalam mulut ya. Nah, bentuknya bisa mouthpiece seperti ini, bisa juga disambungkan dengan masker. Untuk anak-anak dikasih biasa masker supaya karena kan dia tidak bisa susah diajak kerjasama ya. Kalau ini karena kalau orang dewasa bisa diperintah, Pak dimasukkan di mulut, kemudian ditahan di situ Pak ya.
Yang dikeluarkan. Kalau anak kan tidak bisa, jadi lebih dimasukkan ke diganti dengan sungkup. Nah, sungkup ini lihat lagi ukurannya besar kecil ya. Untuk anak yang mana yang cocok. Kemudian masuk ke sini, ini ya sambungannya nanti kalian pelajari itu. Nah, ini DPI ini jarang-jarang di Indonesia. Yang sering itu tadi MDI, metered dose inhaler. DPI yang lain bentuknya lagi. Ada juga spinhaler, ada rotahaler. Nah, ini perbandingan yang inhalasi dengan yang oral, ya. Jadi kenapa dipakai yang inhalasi? Untuk apa digunakan? Ini bisa kalian lihat di sini. Untuk yang persisten asma, untuk bisa kita bekali pasien dengan yang inhalasi. Ini untuk penggunaan jangka panjang. Ya, kemudian yang oral bisa untuk yang berat ya, dan untuk yang apa istilahnya maintenance. Oke. Oke, itu saja saya jelaskan untuk yang asma. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian adik-adik semua. Ini mungkin agak-agak agak-agak ngantuk ya. Waktu Indonesia waktu Indonesia tidur. Ya, bukan waktu Indonesia Timur atau Tengah, waktu Indonesia tidur. Rifka ketahuan. Oke. Ya, Runi sampai tutup mulutnya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Dek. Saya cukupkan. Billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Oke, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Dok, Yuk, sama-sama. banyak Terima kasih banyak, Dok. Oke.